Selanjutnya, untuk materi yang kedua yaitu penentuan nomor simpan produk pangan berdasarkan pengujian organoleptik. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk melatih kemampuan seseorang untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi pada bahan atau produk pangan dan untuk mengetahui masa kadaluarsa bahan produk pangan. Prinsipnya yaitu berdasarkan pengamatan terhadap perubahan karakteristik bahan dan produk pangan setelah penyimpanan yang dapat diamati secara organoleptik. Berikut ini adalah format hasil pengamatan penentuan nomor simpan produk pangan berdasarkan pengujian organoleptik. Mula-mula, tuliskan nama, tanggal pengujian, jenis sampel, dan nomor bilik pada pojok kanan atas. Untuk instruksinya yaitu amati dan catat perubahan yang terjadi pada sampel sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Pada kolom sampel, tuliskan jenis sampel yang digunakan, kemudian pada kolom parameter, tuliskan atribut yang menentukan nilai mutu dari produk tersebut. Kemudian, pengujian dilakukan pada hari ke-0, hari ke-2, hari ke-4, hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10, atau hingga waktu produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, tuliskan komentar, yaitu hari keberapa atau waktu keberapa produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Pada penentuan umur simpan dengan menggunakan pengujian organoleptik, kita akan mengamati sampel selama beberapa hari. Di sini terdapat 4 jenis sampel yaitu kue basah, belimbing, lemper, dan pisang. Masing-masing sampel tersebut akan kita amati perubahannya. Pada lembar pengamatan, isi di bagian parameter dengan sifat yang telah kita pelajari pada materi pengenalan sifat organoleptik. Di sini, kita masukkan parameter yang kemungkinan besar akan dominan merubah sifat bahan. Sebagai contoh, pada sampel pisang, warna akan berubah dari hari ke hari maupun teksturnya. Di setiap sampel, parameternya bisa saja berbeda. Jika pada sampel lemper, kemungkinan akan berjamur. Apakah di sampel lainnya juga akan terjadi? Belum tentu, maka harus menyesuaikan dengan sampel. Pada pengisian parameter tidak menggunakan indera pencicip. Mengapa? Karena jika bahan sudah tidak layak untuk dikonsumsi, seperti berjamur, dan kalian mencobanya dengan menggunakan indera pencicip, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi, gunakan indera lain seperti peraba untuk sifat tekstural hand feel. Sebagai contoh, di sini parameter untuk pisang yaitu warna, sifat permukaan, sensasi bau, perasaan di hidung, dan sifat tekstural hand feel. Untuk parameternya bisa saja lebih dari ini, sesuai dengan kebutuhan. Pengamatan ini dilakukan pada suhu ruang dan disimpan pada plastik ziplock yang telah dilubangi. Disimpan di tempat yang tidak akan dihinggapi semut. Amati dari hari ke-0 sampai bahan dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi. Contoh, pada sampel pisang, di sini sudah mengalami perubahan warna yang signifikan pada hari kedua. Jika dari parameter lainnya terasa masih layak untuk dikonsumsi, maka pengamatan dilanjutkan pada hari ke-4. Sampel lainnya, jika tidak terlihat adanya perubahan, maka tulis saja sama seperti pada pengamatan hari ke-0. Pada sampel lemper, pada hari kedua, di sini terlihat pada parameter berjamur, intensitasnya naik, meskipun belum terlalu banyak. Jika dirasa sudah tidak layak dikonsumsi, maka hentikan pengamatan. Pada bagian komentar, isi pada hari keberapa sampel sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Cukup sekian materi penentuan umur simpan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.